Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun yang online di rumah. Hari ini kita mulai memasuki bulan Desember. Tema kita adalah Immanuel, Tuhan menyertai kita. Jika selama tahun 2022 Tuhan telah menyertai kita, maka tahun depan jangan takut. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya? Semoga penyertaan Tuhan selalu ada untuk kita semuanya. Dan di sini saya akan memberikan beberapa pengumuman bagi Bapak, Ibu, dan semuanya. Yang pertama adalah ibadah raya kita tepat pada hari Minggu jam 8 pagi di GAB Mahanaim Sidoarjo. Saya harap Bapak, Ibu, dan semuanya untuk bisa hadir di ibadah raya kita. Dan untuk pengumuman selanjutnya adalah saya undang Bapak Ibu semua untuk bisa hadir di doa lawatan tepat pada hari Kamis jam 7 malam di GAB Mahanaim Sidoarjo dengan disertai perjamuan kasih. Untuk pengumuman selanjutnya saya ingatkan kepada Bapak Ibu, saya undang semuanya untuk bisa hadir di ibadah Natal kita pada tanggal 25 Desember tepat pada hari Minggu di Five Hotel Sidoarjo. Jadi bagi Bapak Ibu, saya undang semuanya dan saudara-saudara semuanya untuk bisa hadir di ibadah Natal kita. Dan saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan dan benih iman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan di nomor rekening di bawah ini. Sekian pengumuman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Buat kalian anak-anak muda seperti aku mau undang kalian semua untuk datang ke ibadah youth kita setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Juga jangan lupa untuk datang ke ibadah komsel kita setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Kutunggu ya. God bless you. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya? Kakak mau undang kalian semua untuk ikutan ibadah gereja anak setiap hari Minggu jam 10 pagi di gereja. Juga ada sekolah doa nih setiap hari Kamis jam 6 sore di gereja. Jangan lupa ya, kakak tunggu. God bless you. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Juga yang di lantai bawah maupun yang ada beribadah secara live streaming pagi hari ini. Saudara beribadah di rumah, mari pagi hari ini persiapkan diri kita untuk kita boleh menghadap hadirat Tuhan. Mari kita mau satukan hati, kita mau mengawalinya dengan doa. Kami datang kepadamu mengucapkan syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Atas segala berkat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Perlindungan-Mu sehingga Tuhan meluputkan kami dari yang jahat. Pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami tahu Tuhan, satu hal yang kami yakini, bahwa Immanuel, Tuhan besertai kami. Tuhan Engkau selalu melindungi kami.
Dimanapun kami berada, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa pagi hari ini Tuhan. Biarlah hati kami boleh bersyukur, kami boleh menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Kami yakin Tuhan, pada saat kami menyembah-Mu bersama-sama, kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh merasakan damai sejahtera, sukacita itu mengalir dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sampai akan terjadi tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku Hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu.
alun-alun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa saat ini, bulan-bulan ini kita boleh merayakan Natal. Namun satu hal, setiap tahun mungkin kita merayakan Natal. Ada lagu-lagu Natal yang kita dengarkan. Ada pujian Natal. Mungkin kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk kita mempersiapkan bertemu dengan keluarga, berkumpul dengan keluarga. Namun satu hal, pagi hari ini apakah Natal tahun ini menjadi Natal yang berdampak dalam kehidupan kita? Saat kita merasakan Tuhan menyertai kita selama masa-masa pandemi, selama masa-masa kita berjuang, apakah kita tetap merasakan ada perubahan dalam hidup kita? Biarlah pagi hari ini, melalui lagu ini kita mau nyanyikan bersama-sama. Kita mau melalui lagu pujian ini, kelahiran Yesus Kristus boleh kita rasakan dan mengubahkan kehidupan kita. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal ini, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara sudah ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadanya. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, membawa hati kami, membawa hidup kami, Tuhan.
penyembahan kami, sebab Engkau Tuhan yang bertahta di atas kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Irabasyatangana larama-laramasi. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau hadir di dalam kelemahanku. Tangan-Mu selalu menopang hidupku. Firman-Mu menguatkanku. Kaulah Immanuel, selalu bersertaku. Tiada batas kasih-Mu Tuhan, Immanuel. Kaulah Immanuel, selalu bersertaku. Tiada batas kasih-Mu Tuhan, Immanuel. Tuhan, Engkau hadir di dalam kelemahanku. Tangan-Mu selalu menopang hidupku. Firman-Mu menguatkanku. Kaulah Immanuel, selalu bersertaku. Tiada batas kasih-Mu Tuhan, Immanuel. Allah Immanuel, selalu bersertaku. Tak terpisahkan, tak terpisahkan dari kasih-Mu, oh Yesusku. Immanuel. Kita belajar lagu ini ya saudara bersama-sama. Kaulah pembelaku, membuka
Setiap jalanku, hatiku selalu tertuju padamu. Hatiku selalu tertuju padamu. Kasih-Mu cukup bagiku. Allah Immanuel. Kita bangkit berdiri, saudara. Mari yang di lantai bawah juga saya undang kita bangkit berdiri. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama. Dari kasih-Mu, haleluya. Kaulah Immanuel, selalu bersertaku. Tak terpisahkan, tak terpisahkan dari kasih-Mu, oh Yesusku. Kaulah Immanuel, Kaulah Immanuel, selalu bersertaku. Tiada batas kasih, tiada batas kasih-Mu Tuhan Immanuel. Kaulah Immanuel, selalu bersertaku. Tak terpisahkan dari kasih-Mu, oh Yesusku. Immanuel. Tuhan, Engkau hadir, Tuhan, Engkau hadir di dalam kelemahanku, di dalam kelemahanku. Tangan-Mu selalu menopang hidup, tangan-Mu selalu menopang hidupku. Firman-Mu, Firman-Mu menguatkanku. Kaulah Immanuel, selalu bersertaku. Tiada batas kasih-Mu Tuhan Immanuel. Kaulah Immanuel, selalu bersertaku. Tak terpisahkan
gadisku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Immanuel, Tuhan menyertai kami. Setiap langkah kami, setiap hidup kami, Immanuel, Tuhan Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, segala kemuliaan hanya bagi namamu. Dalam Yesus Kristus yang percaya bahwa Tuhan baik dalam hidup kita, bersama-sama katakan, amin. Shalom. Baru 10 orang. Shalom. Kita percaya Tuhan menyertai hidup kita. Amin. Haleluya. Pagi hari ini mari datang dengan sukacita. Datang dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Immanuel, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dua yang di lantai bawah, sama-sama katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Lebih lagi, Ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersama-sama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, Dia baik, Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Kita mau berikan high five, terus kanan kiri muka belakang, katakan God is good all the time. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada satupun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yang percaya bahwa keselamatan itu datang kepada Yesus, hanya daripada Yesus. Bersama-sama katakan,
kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Semuanya glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Berapa banyak yang percaya bahwa saat kita menyanyi, saat kita bersuka cita, ada endorfin yang keluar dari tubuh kita. Ada sukacita itu mengalir, memberikan kita kekuatan yang baru. Amin. Yang di lantai bawah, yang di rumah, sama-sama kita semua mengatakan glory haleluya, glory haleluya, Glory haleluya. sambil joget juga bisa. Glory haleluya. Bertepuk tangan di kepala kita. Namanya ada keselamatan kekal. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Nama siapa? Nama Yesus ada keselamatan kekal. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, saudara bisa mempersiapkan korban persembahan saudara. Ada amplop, 2 amplop persembahan. Yang pertama untuk kolekte dan amplop yang kedua untuk persembahan pembangunan. Ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan untuk kegiatan ini ya. Ibadah doa lawatan hari Kamis tanggal 15 Desember. Disertai ucapan syukur HWA 25 tahun Pendeta Daniel Aryadi dan Ibu Esti Purwanti. Ya, mohon Bapak Ibu Saudara bisa mendaftar ya. Karena undangnya 1.000 orang. Ya, jadi tolong karena sehubungan dengan catering yang dipesan, ya ucapan syukur sederhana saudara. Mohon doa restunya, mohon saudara bisa daftar nanti di Pak Wedianto. Karena Pak Wedianto nanti saudara bisa daftar atau ke Ibu Viken ya. Ke Ibu Viken. Jadi mohon kehadiran dan doanya, Tuhan memberkati. Kemudian berikutnya ibadah raya hari Minggu depan tanggal 18 Desember dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Henry Lee. Jadi minggu depan jam 8 pagi. Ayo kita hadir. Kemudian untuk perayaan Natal 2022. Tanggal 25 Desember 2022. Jam 5 sore di Ballroom Faith Hotel. Jadi dilayani oleh Pendeta Dr.
Daniel Kristiwan Hosea. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin nanti akan ada pendataan ya Bu Viken. Ada pendataan karena tempat terbatas. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa segera daftar ke Ibu Viken atau nanti akan di-share linknya untuk pendaftaran ya. Jadi mari kita bersama-sama merayakan Natal gereja kita tahun ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Demikian pengumuman yang perlu disampaikan. Mari kita mau memberikan persembahan kita mau berdoa sebelum kita memberikan korban persembahan. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Sebab Tuhan baik, Engkau sungguh-sungguh memberikan kami kesempatan untuk kami boleh menabur Tuhan. Kami yakin Tuhan bahwa ini adalah tanda bahwa kami mengasihi-Mu, kami memberikan yang terbaik, kami memberi dengan ucapan syukur kerelaan hati. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan menolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya. Kau Tuhan menolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mari kita bangkit berdiri saudara. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru,
terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah hadir di tengah-tengah kami. Dan kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau. Tiba saatnya Engkau berfirman melalui hamba-Mu. Kau buka hati pikiran daripada semua jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, di gereja-Mu, juga yang hadir di rumah, sedang mengikuti online siaran daripada gereja Allah Baik Mahanaim. Sehingga kami bisa menerima firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami mengerti akan firman-Mu. Dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi semua yang sudah siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini tetap sama seperti hari-hari yang lalu sudah disampaikan, yaitu Immanuel, Allah berserta kita. Mari kita terlebih dahulu baca firman Tuhan, atau saya bacakan dari Lukas 2 ayat 10 sampai 14. Lukas 2 ayat 10 sampai 14, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. 13. Dan tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Kedatangan Yesus ke dunia memberikan sukacita yang besar bagi umat manusia. Dia memberikan pengharapan kepada umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dan seharusnya binasa dan dihukum dalam api neraka. Tapi karena Allah peduli dan ingin menyelamatkan umat manusia, karena itu Ia datang ke dunia berupa manusia melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Kita baca di Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, karena itu Yesus digelari Immanuel, artinya Allah beserta kita. Yesus datang untuk mendampingi kita. Dia tahu kita yang nggak mampu di dalam kehidupan kita ini ya sendirian gitu. Sehingga Tuhan Yesus perlu mendampingi kita. Dikatakan Immanuel, dia Immanuel. Dia menyertai kita. Kami semua mengucap syukur kalau ada Tuhan Yesus yang
menyertai kita di sepanjang hidup kita. Saya juga mau ucap syukur atas pendampingan, penyertaan daripada Tuhan Yesus itu. Ya, sejak tahun, ya berapa ya, 50 tahun yang lalu ya. Sejak tahun 1965. Ketika sekolahan saya ditutup oleh pemerintah, sehingga saya tidak bisa sekolah lagi. Ya, semua keadaan yang membuat demikian. Ya. Lalu saya hijrah ke Kota Malang, ya. Karena saya suka melukis ya. Saya sempat belajar melukis di sana. Di Malang ya, di Kota Malang ada seorang pelukis, saya belajar di sana selama setahun ya. Setahun saya ya mungkin cita-cita saya ingin jadi pelukis ya. Tapi Tuhan rasanya tidak menggendakinya ya. Sehingga tahun kedua saya diajak oleh famili saya yang di Malang karena dia dari sebuah sekolahan dari kelas 2 SMP naik ke kelas 3 SMP itu tidak naik dia. Tidak naik. Jadi dia harus pindah ke sekolah lain yang bisa naik langsung SMP kelas 3. Nah, di situ saya diajak sekolah kembali. Ayo sekolah yuk. Ayo, ya sekolah lagi. Saya langsung masuk SMP kelas 3. Ya, saya waktu sekolah saya ditutup itu saya SMP kelas 2. Langsung masuk kelas 3 dan sekolah di Malang akhirnya. Setahun tapi cumaan saya kembali lagi ke kota asal saya Mojokerto ya. Dan sekolah di sana SMA. Setelah lulus SMA tahun 71 kembali saya tidak bisa sekolah lagi. Melanjutkan sekolah lagi karena keadaan ya. Sehingga saya harus bekerja. Nah disitulah penyertaan Tuhan yang saya rasakan. Ya dia seolah-olah ya menuntun saya, mendampingi saya terus di dalam kehidupan saya gitu loh. Ya. Saya harus hijrah lagi ke Surabaya untuk bekerja. Di Surabaya saya tidak punya sanak famili ya. Ya ada sanak famili tapi jauh. Dan dia bisa menolong saya, menampung saya di rumahnya untuk saya tinggal di rumahnya dan saya bekerja. Ya itu suatu ya luar biasa gitu. Kalau diingat-ingat itu luar biasa penyertaan Tuhan itu ya. Segitulah selanjutnya dan bekerja terus ya, selama berapa ya 10 tahun ya. Terus baru saya bisa bekerja mandiri sehingga saya bisa mulai suatu kehidupan baru. Saya menikah ya. Dan begitulah selanjutnya. Itu penyertaan Tuhan yang luar biasa sampai sekarang itu loh. Ya. Panjang sekali itu penyertaan Tuhan ya. Kita ingat-ingat flashback ke belakang bagaimana penyertaan Tuhan itu sampai hari ini. Ya. Luar biasa. Ya. Kita selalu harus mengucap syukur bahwa memang Yesus Kristus itu Immanuel. Ya. Dia menyertai kita. Luar biasa. Ya. Gitu. Dan Tuhan kembali dari Surabaya, Tuhan bawa saya ke Sidoarjo. Ya, untuk apa? Itu semua adalah rencana Tuhan dan penyertaannya. Ya, sehingga saya bisa berada di Sidoarjo. Ya, kedatangan Tuhan Yesus supaya manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu di dalam kelemahannya ditampingi oleh Dia. Ya. Saat itu kalau saya lemah, saya nggak punya apa-apa, ya. Tapi Tuhan mendampingi saya, menyertai saya. Tuhan berserta kita itu memang benar adanya gitu loh. Ya. Tanpa penyertaan Tuhan kita bukan apa-apa. Ya, saat ini ada juga ini berita yang sukacita yang kita alami hari ini yaitu Immanuel, Allah beserta kita. Ya. Mari kita baca kembali Matius 28
ayat 20. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Luar biasa. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampai kapanpun Tuhan itu menyertai kita. Ya, tapi ada syarat-syaratnya. Asalkan kita juga bersama Yesus. Ya. Yang penting kita ya tetap kita berdoa ya, sehingga Tuhan tetap menyertai kita. Kita selalu harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, sehingga Dia juga menyertai kita selalu. Kalau kita mengalami bahwa Allah itu Immanuel, maka ada 3 hal yang kita peroleh. Yang pertama yaitu ketakutan menjadi sukacita. Ya, ketakutan. Dulu saya ketakutan, gimana ini masa depan saya ini mau jadi apa gitu loh. Ya, tapi ubahlah ketakutan itu menjadi sukacita. Di Lukas 2 ayat 10 tadi dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jangan takut, Tuhan katakan pada kita. Ya. Kalau saat ini engkau ketakutan, kekhawatiran tentang hari esok, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan katakan, bahkan di Alkitab ini ada 365 kata jangan takut. Ya, 1 tahun itu ada 365 hari. Jadi berarti setiap hari ini mungkin kita mengalami ketakutan. Ya, kita ke gereja, sukacita, haleluya, puji Tuhan. Tapi keluar dari gereja, kok takut ya aku ya? Tapi firman Tuhan katakan, jangan takut. Itu yang menguatkan kita semua, sehingga kita tidak takut menghadapi kenyataan dunia ini. Dikatakan tahun depan ada resesi yang bagaimana. Jangan takut. Tuhan menyertai kita. Pasti Tuhan pimpin kita di jalannya. Haleluya, puji Tuhan. Di Lukas 10 ayat 20 dikatakan, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin. Ya. Berusahalah nama kita didaftar di surga. Kalau tadi ada pengumuman bahwa tanggal 25 perayaan Natal kita di Vape Hotel, kita harus mendaftar. Jangan lupa daftar ya, nanti enggak kedapatan konsumsi ya. Kalau daftar nanti kita bisa tahu jumlah yang hadir berapa, sehingga kita bisa menyediakan konsumsi yang lebih. Ya, kita kalau mengadakan sesuatu acara itu tidak boleh makan itu sampai kurang ya. Sehingga kita harus mendaftar di situlah. Ya. Dan pengumuman tadi ada kurang yang sedikit. Tanggal 25 pagi tidak ada ibadah. Ibadah digabung dengan perayaan Natal sore harinya, ya. Jadi nanti kalau datang ke gereja, luar gerejanya kalau tutup ya, nggak ada ibadah. Saya pernah konseling sama Profesor Pelo ya. Saya katakan waktu makan bersama, Prof, ini kan mau Idul Fitri, Prof. Semua itu jemaat gereja itu pergi ke Bali, Prof. Dan saya tinggal tidak ikut ke Bali, Prof. Bagaimana? Apakah gereja itu boleh libur, Prof? Boleh tutup, Prof? Oh, tidak boleh, dia katakan. Ya, jadi gereja itu dalam keadaan apapun tidak boleh tutup. Kalau kita tutup minggu pagi itu karena kita ada acaranya sore hari, nah itu masih boleh gitu. Dia kata tidak boleh, waduh. Ya, loh, kalau saya kan punya toko, Prof. Kalau saya ada kesibukan, saya libur atau saya kondangan ke manten, saya kan harus tutup toko saya, Prof. Iya, itu lain itu. Waduh. Jadi tidak ada pelayanan itu libur, tidak ada ya. Jadi
Jangan katakan saya cuti dulu, enggak, pelayanan dulu. Nanti hati-hati kalau kamu masuk ke dalam 1x2, itu libur untuk selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Itu yang kita takutkan ya. Tuhan Yesus tidak menyertai kita lagi, tapi ya kalau kita bersama Yesus, puji Tuhan, haleluya. Itu ya. Bagi orang percaya tidak takut kematian, ya, izinkan Tuhan masuk ke dalam hatimu yang kotor. Mungkin lebih kotor daripada kandang lembu yang dimana Yesus lahir. Ayo bersihkan hati kita, ya, kasih soklin, kasih opuai postek, supaya hati kita ini bersih gitu, ya, bisa kita bisa nerima Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, dan taruh kursi yang paling indah di hati kita ini untuk Yesus, sehingga Ia bertakhta di hati kita yang paling dalam. Haleluya. Kalau engkau katakan di mana Yesus? Yesus ada di mana-mana. Enggak benar itu. Tuhan Yesus ada di hati kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita baca kembali di 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Ya. Di sini ini mengapa kita harus bersukacita? Ya, di dalam itu Yesus, kenapa kita harus selalu bersukacita? Karena sukacita itu memberikan kekuatan bagi kita. Ya. Sehingga tadi dikatakan serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Ya. Kalau kita dipelihara Yesus, kita selalu baik adanya, sehingga kita selalu bersukacita dan tidak ketakutan. Ya. Banyak sekali ketakutan-ketakutan yang kita alami, ya. Ya, kita apalagi kalau kita sakit, ya, kita takut sekali kapan kita bisa sembuh, ya, kapan kita yang terjelek ya dipanggil Tuhan. Ketakutan itu selalu ada, ketakutan bagaimana di dalam keluarga, ketakutan di dalam bidang ekonomi, bagaimana kehidupan kita, perdagangan, pekerjaan kita selanjutnya. Itu semua kita alami, ya, ketakutan itu. Tapi bersama Yesus kita ada sukacita yang memberikan kita kekuatan sehingga kita tidak takut. Yang kedua yaitu sukacita memberi kesehatan. Di Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ada sukacita, ya, hati yang gembira itu sukacita, sehingga kita menjadi sehat. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya, sehingga kita menjadi sembuh. Apapun sakitmu, ya, serahkan pada Tuhan Yesus. Yang mampu kita lakukan, kita mampu lakukan. Yang tidak mampu kita lakukan, kita serahkan pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku gak mampu. Aku serahkan kepada Engkau. Dan Engkau pasti turun tangan memberkati dan menyelesaikan semua masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Masalah sakit penyakit, Tuhan Yesus pasti menyembuhkan. Amin. Ya, dengan biru-birunya Tuhan sembuhkan sakit kita. Sehingga kita menjadi sehat, kita menjadi kuat. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Sukacita memberikan kepada kita mendatangkan berkat. Sukacita mendatangkan berkat. Ya, di Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Ya. Luar biasa, apa yang diinginkan hatimu Tuhan berikan. Ya. Masalahnya sekarang adalah mana yang lebih dulu? Bersukacita hatimu karena berkat, atau berkat yang datang dulu sehingga hatimu bersukacita? Ya. Ya. Seharusnya kita bersukacita terlebih dahulu. Nah, begitu kita bersukacita, berkat itu datang. Ya. Jangan kita kalau terima berkat toh kita bersukacita, itu maksudnya, ya. Sukacita di dalam kita menerima berkat Yesus yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan.
Berikutnya yaitu yang kedua. Ya, yang pertama ialah ketakutan menjadi sukacita kalau kita ada Immanuel ya. Yang kedua yaitu kesederhanaan menjadi indah. Ya, kesederhanaan itu indah. Kelimpahan itu anugerah. Ya, kesederhanaan itu indah, tapi kelimpahan itu anugerah. Kalau kita bisa hidup dalam kesederhanaan, ya, walaupun kita punya semuanya, tapi hiduplah di dalam kesederhanaan. Ya. Kita baca di Lukas 2 ayat 12. Dan karena dimeringatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini kisah tentang orang Majus ya. Karena mereka setelah itu ketemu Tuhan Yesus dan mereka diberi mimpi untuk jalan ke tempat lain, sehingga ini Yesus ini memberikan jalan hidup bagi mereka. Ya, kalau mereka salah jalan waktu itu, mereka kembali kepada Herodes, ya deadlah mereka. Tapi diberikan jalan lain untuk mereka mendapatkan jalan hidup. Juga para gembala-gembala itu ya. Di Lukas 2 ayat 20 dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ya. Dan para gembala ini dari mereka yang tadi ketakutan menjadi bersukacita. Puji Tuhan, ini berdampak positif sekali. Ya. Bagi gembala dan juga bagi para orang Majus itu. Dan di Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Kalau kita dengar ayat-ayat yang demikian ini, alangkah bersukacitanya ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Teman Tuhan. Teman, percayalah ya bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apapun yang kau minta asal engkau di dalam Kristus, engkau pasti mendapatkannya. Ya, di firman-Nya dia akan katakan, mintalah maka akan kuberi. Ya, carilah maka engkau akan mendapatkannya. Dan ketuklah pintu maka aku bukakan pintu bagimu. Kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya pasti kita memperoleh semuanya. Ayo marilah kita lebih bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang ketiga yaitu kalau kita mengalami Immanuel, Yesus menyertai kita, yaitu kemuliaan Tuhan menjadi tujuan. Tujuan kita hidup ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Di Lukas 2 ayat 13-14 tadi dikatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang berkenan kepadanya. Apakah kita sudah berkenan kepada Yesus? Ya, cek diri kita sendiri. Ya, orang lain tidak akan tahu diri kita bagaimana. Tapi kita sendiri yang mengecek diri kita. Apakah kita sudah berkenan bagi Tuhan Yesus. Sehingga dia menyertai kita. Ciri-ciri orang yang memuliakan Tuhan.
Yang pertama yaitu hidupnya berpusat pada Allah. Sentralnya, pusatnya itu Allah. Jadi hidup kita ini haruslah berpusat kepada Allah. Ya, bagaimana? Ya, kita sering melakukan doa, ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya, melibatkan di dalam segala, ya, ada persekutuan ikut, ada cell group ikut, ya, ada doa malam, ibadah, ya, bisa mungkin kita masuk ke dalam persekutuan-persekutuan itu sehingga kita lebih sering berdoa, pujian dan penyembahan. Ya baru saya berapa bulan ini ya, atau nak ngitung ya, saya ikut bersama Ibu Gembala siaran pagi ya. Dulu saya acu aja, wes biar kamu siaran sendiri lah. Ya saya tidak pernah peduli lah. Tapi Tuhan akhirnya menegur saya ya, kamu harus ikut serta. Iya ya. Akhirnya saya ikut serta ya, sehingga itu juga ada semua kebaikannya. Saya harus bangun lebih pagi, ya, mempersiapkan diri untuk renungan pagi. Ya, terpujilah nama Tuhan. Sehingga mau nggak mau setiap hari saya juga harus baca firman. Ya. Mau itu memaksakan diri kita. Kita harus kadang-kadang harus dipaksa gitu, supaya kita mau. Ya. Mau setiap hari untuk baca firman. Karena firman ini iya segalanya bagi kita. Nah itu tadi kita harus bersentral berpusat pada Allah, berpusat pada firman Tuhan. Yang kedua yaitu bagaimana kemuliaan Tuhan menjadi tujuan. Ada perubahan hidup. Ada perubahan hidup dari kita. Ya. Yang dulu hidup kita amburadul, kita mau berjalan bersama Yesus. Di Lukas 2 ayat 20, nanti yang sudah kita baca, yang gembala-gembala tadi ya, dan orang Majus itu. Dan fokus hidup kita kepada Kristus. Ya, fokus hidup kita kepada Kristus, sehingga kita bisa mengalami Immanuel itu, Yesus beserta kita itu kita alami. Kalau Tuhan Yesus sudah beserta kita, siapa lawan kita? Enggak ada. Karena Yesus segala-galanya bagi kita. Ya. Orang-orang yang mau menjahati kita sudah enggak usah kita lawan, sudah menyingkir sendiri. Ya. Dia mungkin melihat di background kita ada bala tentara surga. Ya, sehingga mereka terlali terbirit-birit. Tidak berani mengusik kita. Anak-anak Tuhan yang benar-benar di dalam Tuhan. Fokus pada Kristus. Sehingga apa yang difirmankan di Matius 6 ayat 33 itu terjadi pada kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mau? Mau, pasti mau gitu. Amin. Ya. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru semuanya itu ditambahkan kepadamu. Kita mau semuanya ditambahkan kepada kita, tapi kita tidak mau cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ogah-ogahan, malas-malasan. Ya. Do it now, sekarang lakukan. Tidak ada besok, tidak ada nanti. Haleluya, puji Tuhan. Yesus, ampuni kami anak-anak-Mu. Mulai saat ini kami mau berjanji, mau fokus kepada Engkau Yesus. Kami mau cari Engkau dan menemukan Engkau. Sehingga kami mengalami Immanuel itu, Yesus beserta kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Pagi hari ini saya mengharapkan semua jemaat gereja Allah baik Mahanaim berpusat pada firman Tuhan. Dan dimenangkan, haleluya, puji Tuhan. Saya undang petugas musik, WL, singer. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu sudah hamba sampaikan dengan benar dan semua
jemaat-Mu sudah menerimanya dengan iman yang kuat. Semua jemaat dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita pujikan sebuah pujian. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bila engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari kita berdiri. Bila engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Soal bagi Tuhan Yesus, yang mana Dia sudah berjalan bersama engkau, dan engkau tidak mau berjalan ketika Yesus tidak menyertai engkau. Kau tidak mampu melakukan segala sesuatu tanpa Yesus menyertai engkau. Kami perlu Tuhan Yesus memimpin langkah-langkah kami setiap waktu. Dan kami berjalan di dalam Roh-Mu. Dan Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya. Ketika kita berjalan bersama Yesus. Thank you God.
Thank you Lord Jesus. Kalau Engkau mau berjalan bersama kami yang bukan siapa-siapa, kami yang tidak berarti bagi Kau Yesus, tapi Kau mau berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kalau di antara kami ada yang sakit, kami menyerahkan sakit ini ke depan Engkau Yesus, dan Kau sembuhkan dengan bilu-bilu-Mu. Dan segala sakit penyakit kami sudah menjadi sembuh karena Engkau. Terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam keluarga kami dalam tangan-Mu. Pulihkan keluarga kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan ekonomi, pekerjaan kami dalam tangan-Mu. Dan Kau yang memulihkan. Sehingga kami di dalam pekerjaan kami menjadi berhasil dan beruntung. Semua karena Engkau Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Saat pagi hari ini Kau sudah memberkati seluruh jemaat yang hadir maupun yang di rumah mengikuti siaran online daripada gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sehingga kami sudah menerima berkat-Mu. Yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan sudah diberikan kelimpahan. Pekerjaan-pekerjaan kami diberkati Tuhan sehingga berhasil dan beruntung. Sehingga tak kekurangan sesuatu apapun kami di dalam penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkaulah Immanuel, Allah beserta kita. Terima kasih Yesus, haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat angkat kedua tangan, tegakkan kepala, pandang Yesus. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.